faktor pertama yang harus kita cari yaitu FB ya, faktor basisnya. Kalau kita mencari FB itu bisa menggunakan tabel C1 dengan membandingkan antara nilai inset diameter pipa gas dan diameter dari orifice-nya. Kita balik ke C1. Tabel C1 ada di sini. Oke, tabel C1 ya. Jadi inset diameter pipe size-nya. Pipe size-nya yaitu 4, inset diameternya 4,026. Kemudian orifice-nya 1,5. Jadi kita mendapatkan FB faktornya, kan FB ya, 460,79. Oke, kita dapat FB. Lanjut. Kemudian kita cari apa? Yang kedua adalah kita mencari faktor FR. Di rumus FR itu sendiri kita lihat di dalam Excel kita, FR itu 1 plus B ya, faktornya, dengan HW dan PF. B-nya ini kita lihat dari tabel C2 ya. Tabel C2 isinya apa? Nah, tabel C2 ini perbandingan antara inset diameter pipa gas dengan orifice meter juga. Tapi di dalam ini nilainya ada nilai B. Itu ya. Jadi ini 4,026, 1,5, diameternya 0,0. Faktor B-nya adalah 0,0336. Oke, sama ya, 0,0336. HW itu kita udah tahu pada contoh soal HW-nya itu adalah HW-nya di sini ya, 65. Differential pressure 65 dengan water column. Dan ini adalah static pressure-nya tadi ya, yang kita udah jumlahkan dengan atmospheric pressure 655,4 PSIA. Sehingga kita dapatkan FR adalah 1,002. Masih gampang nih ya. Beta dan perbandingan HW dan PF ini dibutuhkan untuk mencari nilai Y atau faktor ekspansinya. Faktor ekspansi juga bisa kita lihat di tabel C3. Ini satu expansion factor dengan tipe kalau seandainya kita static pressure-nya dari upstream taps, terus di sambungan pipa. Nih, di sambungan pipa kita bisa tahu HW per PF dan beta ya, diameter orifice per diameter gas. Nah, untuk mencari nilai Y1, kita harus mencari nilai beta dan HW per PFL ini. Kita hitung dari diameter ini dibagi ya. Nah, HW-nya juga tahu. Sehingga didapatkan nilai Y-nya adalah 0,9988. Ini diinterpolasi ya. Kalian interpolasi. HW per PF-nya 0,098. Berarti ada di sekitar sini. Kemudian betanya adalah 0,0373. Berarti sekitar sini. Oke, jadi 2 kali interpolasi. Nilainya sekian. Tenang, ini contoh soal. Tapi ini cara mengerjakannya seperti ini. Ada interpolasi. Kemudian pressure base factor FPB. Rumusnya gampang ya tadi. 14,73 dari rumus dan 14,65 dari sini. Faktor ya, pressure base-nya ini PB dari soal. Oke. Ini dari soal, ini dari rumus. Dapat nilai sekian. FTB, faktor temperatur base ya. Temperatur base faktornya kita juga udah tahu ini 60 dari soal ya. Plus 460 per 520 dari rumus. Kemudian untuk temperatur faktor lagi yang FTF ya. Ini kan kalian harus menggunakan rumus ini. FTF, FR udah, Y udah, FPB, FTB kan udah, TR. Membagi dengan temperatur fluid. Jadi temperatur fluidnya di soal tuh 100 derajat Fahrenheit. Jadi tinggal dimasukin aja.
Ini gampang ya, tinggal masukin angka aja terus kalian hitung. It's easy. Kemudian masuk ke specific gravity juga. Faktor dari spesifik gravity-nya si gas itu 0,6. Ini diketahui dari soal. Nah, lanjut kita ke faktor kompresi, super kompresi. Oke, di faktor kompresi ini nilai ini Z kan 1 per Z. Z ini didapatkan dari Excel. Dimana input di dalam Excel itu pada kondisi tekanan 655,4 PSI, temperatur flow-nya 100 Fahrenheit, dan spesifik gravity gasnya 0,6. Easy. Kita masuk ke sini. Ini Excel-nya sudah saya berikan di sini. Excel-nya sudah saya berikan ya di dalam Google Classroom, di dalam G Drive. Hallenberg Z-nya ini. Input datanya tadi 100. Terus pressure-nya tadi 955,4. Frekuensinya itu 0,6. Oke. Jadi kalian bisa masukkan nilainya, jadi Z-nya adalah 0,9 dengan asumsi Y ya. Dengan asumsi Y ini 0,035 sekian. Ini jangan berubah-ubah. Dan pokoknya angka-angka ini jangan berubah kecuali angka 3 angka yang biru ini. Z-nya adalah 0,9168. Apakah sama atau berbeda? 0,91. Wah, hampir sama ya, 0,917. Tadi kan ini 0,9168, kalau dibutin 0,917. Oke, dapat 1 per ini. Gunakan Excel. Oke ya, bisa ya. Excel udah dikasih, kalian nggak disuruh bikin. Lanjut, sekarang faktor manometer. Faktor manometer ini tinggal masukin atmospheric pressure sama HW-nya. Yang angka-angka lain di sini adalah angka dari rumus. Oke, lanjut ke FL. Nah, menarik juga FL ini kalian hitung G-nya dulu. Gimana rumus G-nya itu dari persamaan 10.11. Nah, ini seru. Kalian harus membuka garis lintang satu daerah dan ketinggian. Kalau ketinggian dari di atas permukaan laut bisa kalian lihat di sini ya. Mana nih? Elevation, ketinggian DPL nih, 500. Tapi kalau garis lintangnya tuh dilihat dari mana? Kan rumusnya adalah 10.1 G. G kan ini rumusnya nih. Gauge-nya ada latitude dan elevation. Ini garis lintang ya, derajat garis lintang. Derajat garis lintang tiap daerah tuh beda. Beda di Qatar, beda di Amerika, beda di Badak tuh beda sendiri. Punya garis lintang tersendiri. Maka FL-nya ini juga berbeda-beda. Tapi FL ini ingat sekali lagi hanya digunakan pada saat diinstal di location di atas 45 latitude ya. Tapi kita ngitung juga walaupun nggak di atas. Location selain ya. Location other than 45 derajat. Jadi kita lihat dulu. Seandainya ini di Texas ya. Soalnya tuh dia bilang di Texas kan latitude-nya. Latitude-nya kan di Texas nih. Cara nyari tahu latitude tuh berdasarkan keterangan kata-kata ini nih. Nah, Gasfield di Texas itu latitude-nya berapa? 34 atau berapa? Kalian hitung nanti. Setelah kalian tahu latitude-nya, bisa kalian googling. Latitude tuh garis lintang utaranya yang kalian lihat biasanya. Dari situ LU-nya tahu, kalian hanya juga udah tahu, baru dapat nilai G, yaitu sebesar 32,1418. Nanti kalau latitude-nya nih, kalau kalian bingung, saya kasih link aja ya. Saya kasih link latitude-nya, ntar kalian masukin ke rumus G. Oke.
Altitude-nya udah tahu. Wasalin deh, saya kasih angkanya aja deh sekalian. Tapi nggak menarik ya. Yaudah, gampang. Jadi FL gini ya caranya. Nilai G dibagi sama nilai dari rumus ya. Nah, FA faktor ekspansinya TM flowing factor dikurang sama, nah 68 itu adalah pemasangan ya, suhu pada saat pemasangan orifice. Tadi kan derajat Celcius, ini dirubah jadi Fahrenheit, jadi 68. Oke. Nah, sehingga kembali lagi ke rumus awal. Kalian balik lagi ke rumus awal. Sorry. Nih, ini tanya QH nih kan, quantity rate-nya dalam SCFH. Karena kita pakai standar semua. Maka kita nyari C aksen, akar, HW per PF. HW tahu 65, PF tahu 655,4. 655,4. C aksennya nggak tahu. C aksennya adalah hasil kali semua faktor yang telah kita cari tadi. Tinggal kalian kaliin ya. Ingat, satu faktor salah, satu enggak salah. Ini dapat C aksen. Dapat C aksen, dimasukin, kaliin, dapat DSCF. Oke, menarik ya. Bisa kalian coba untuk mengerjakan. Tunggu. Yang tadi belum. QH-nya belum diketahui ya, C aksennya juga belum. Berdasarkan contoh soal ini, QH-nya ini, C aksennya kan hasil kali semuanya. Jadi dapatkan 600,66. Nah ini ada typo ya, ini harusnya 655,4. Dia tulisan 665,4. Nama juga manusia ya, bisa salah. Jadi tinggal dimasukin aja C aksennya, akar 65, ini HW, ini PF. Didapatkan ini 125.000, bukan 125, ya, 125.000, 100 SCFH. Saya akan ngasih toleransi karena saya akan ngasih toleransi di tiap variabelnya ini. Enggak juga sih. Maksudnya saya akan ngasih toleransi di hasil akhir ini. Karena saya hitung juga, ini pun walaupun dengan angka ini kalian hitung di Excel kalian juga angkanya nggak 125,100 ya. Bisa 124,900 atau 126,00 atau 124,98 gitu. Jadi ada toleransinya lah. Oke, kalian bisa lanjut kerjakan ini problem 10.2 bersama, cuma bedanya nih ada di Oklahoma. Kerjakan dalam Excel, dikumpulkan di e-learning. Thank you.